Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang saya muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah selalu limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memperkokoh iman kita, menjaga eksistensi, ketakwaan dan hijrah kita. Karena iman itu bertambah dengan dibacakannya ayat-ayat Allah, dikajinya firman-firman Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Oleh karena itu, kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebuah kebutuhan. Karena untuk meraih surga Allah, kita harus eksis sampai detik kematian kita. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai Sabtu ini kita akan kembali memulai kajian rutin kita, kajian Tadhkiratus Sami. Namun untuk dua pertemuan Sabtu ini dan pertemuan Sabtu depan, kita belum masuk ke untayan hikmah Al-Imam Ibnu Jama'ah, karena saya ingin memberikan muqaddimah dulu dalam dua kesempatan kali ini. Malam ini kita akan berbicara tentang tujuannya apa sih kita menuntut ilmu agama. Lalu pertemuan besok atau Sabtu depan kita akan bicara tentang adab-adab di majelis ilmu. Karena ini PR kita semua. Majelis ilmu lebih mulia dari sebuah ruangan VVIP, hotel bintang 5. Lebih mulia daripada ruangan seorang pejabat teras. Ada adab, ada akhlak, ada rambu yang harus kita ketahui jika kita ingin ilmu kita berkah. Kita ingin ilmu kita bermanfaat. Kita ingin ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Maka kita akan awali Tadhkiratus Sami pasca Ramadan dengan dua materi di atas. Malam ini hadirin kita akan mempelajari apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Karena ternyata sebagian yang belajar nggak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Kalaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya tidak selaras dengan penjelasan para ulama, sehingga ilmunya nggak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin punya ilmu, tapi tidak merubah.
tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, lalu amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sitir penjelasan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama besar pada hari ini, ketika beliau menasehati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena nggak setiap ilmu berkah, tidak setiap ilmu bermanfaat. Hadirin, untuk apa kita belajar? Untuk apa antum hafal Quran, belajar bahasa Arab, datang ke majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C? Kalau ada yang aktif berdakwah, untuk apa antum aktif sebagai panitia majelis, panitia kajian, atau buat majelis taklim di komunitas, di komplek, atau di sebuah wilayah? Apa tujuannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak tujuannya langsung dari pakarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di tahun 97 sampai 161 Hijriah, seorang Syekhul Islam, mujtahid, alim. Kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya, dari rentan tahun 97 sampai 161 Hijriah, itu ibarat Abu Bakar dan Umar di era mereka berdua. Oh, luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri di zamannya itu ibarat Abu Bakar di zamannya dan Umar bin Khattab di zamannya. Jadi langsung dari pakarnya kita dengar, bukan dari kata A, kata B, kata C, kata D. Ini pakarnya. Kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim. Lalu antum bisa cek juga dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih karya siapa? Ibn Abdul Bar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari, ilmu itu dituntut, ilmu itu dikaji, ilmu itu dibahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Beliau pakai kata innama, jadi semata-mata tujuannya tuh untuk itu, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa. Jadi antum datang nih untuk bertakwa, bukan untuk tujuan yang lain. Bukan untuk sekedar cari teman, walaupun kalau cari teman yang baik itu bagus, tapi yang kita maksud tujuan yang lain. Ada yang datang cari jodoh, kajian di situ bening-bening bro, di situ aja gitu. Niatnya udah beda. Gak ada penjelasan ulama, datanglah ke kajian untuk cari yang bening, itu gak ada. Gak ada, mana penjelasannya. Kita datang biar bisa takwa sama Allah. Ada yang datang untuk status, untuk pengakuan. Hadirin, kita nggak bicarakan orang lain, kita bicara tentang diri kita. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan? Innama kanu yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Para salaf dulu itu belajar ilmu untuk diri mereka,
bukan untuk ditembakkan ke orang lain. Untuk diri kita dulu nih. Untuk bertakwa. Jadi bukan untuk sekedar jadi pintar agama, walaupun pintar bagus. Tapi kalau pintar tanpa takwa apa artinya? Bukan hanya sebatas hafal ayat A, hafal hadis, hafal penjelasan para ulama, bukan. Bukan untuk jamaah yang banyak, bukan juga. Dan sekali lagi kita bicarakan diri kita, bukan kita bicarakan orang lain. Lalu menariknya apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Famin thamma fuddil falaula dzalika lakana kasairil asya. Oleh karena itu ilmu agama dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama tuh beda. Kalau bahasa kita ilmu agama tuh uniknya tuh di sini. Kalau hanya sekedar pintar, jago, hebat, maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau hanya sekedar kita bisa pintar, kita bisa hafal rumus, kita hafal kaidah, itu bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu nahwu apa? Bedanya dengan ilmu kimia apa? Kalau ilmu-ilmu yang lain, kita belajar biar pintar, atau belajar bisnis biar pintar, belajar akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, biar tahu cash flow, atau belajar bahasa Inggris biar pintar bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar bahasa Inggris. Tapi ilmu agama bukan itu, hadirin. Bukan biar pintar. Walaupun pintar bagus, tapi bukan itu goal utamanya. Bukan itu tujuan besarnya. Bukan itu core value-nya. Intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Apa fungsinya pintar kalau sesat? Kita sudah bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang Mu'tazilah, utu zaka'a walam yu'tu zaka'a. Mereka dikasih kecerdasan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan hati untuk tunduk kepada Allah, untuk taslim kepada dalil, untuk nyerah. Diotak-atik lagi, kasih kaidah lagi karena merasa cerdas. Kalau hanya pintar, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Abu Jahal kan cerdas. Tapi kok dinamakan bapaknya kebodohan? Ya itu tadi, kok bodoh banget kecerdasan seperti itu tidak digunakan untuk menerima firman Allah. Itu kan bodoh. Makanya namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Hadirin. Ini tujuan yang harus kita tetapkan. Karena ibarat, analoginya simpel. Antum dari awal beda tujuan, itu mempengaruhi semuanya. Ketika antum keluar dari rumah, bahkan sebelum antum keluar dari rumah, antum harus pastikan satu hal, saya mau kemana. Kenapa? Karena tujuan menentukan rute. Tujuan menentukan alat transportasi. Antum bisa naik bus, naik angkot, naik busway, naik taksi, naik ojek. Itu kan tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ketika antum positif mau ke Palembang, berarti antum nggak bisa naik Gojek, kan gitu. Tujuannya udah beda. Ketika antum belajar, apa tujuan antum? Kalau hanya biar pintar, keliru. Antum nggak akan sukses di sini. Kalau hanya pintar, cari ilmu lain aja, kata Sufyan Ats-Tsauri. Fuddil, ilmu agama berbeda itu karena ininya. Tujuan antum belajar bukan jadi ulama. Walaupun jadi ulama bagus, tapi jadi orang bertakwa itu dulu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, kata beliau dalam salah satu majelisnya, al-maqsudu minal ilmi qiyamuka liwadhifatil ubudiyati lillah.
Tujuan dari ilmu agar Anda bisa menunaikan tugas Anda bertauhid dan beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan ilmu. Bukan yang lain. Tujuan ilmu tuh itu. Bukan biar dapat 9, dikenal ustadznya, enggak, bukan itu. Walaupun kalau dapat, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran, hafalan, kemampuan, nilai yang bagus, bukan. Kita cuma katakan jangan berhenti sampai di sana. Karena itu bukan tujuan. Yang bilang bukan saya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tujuannya agar kita tunduk, kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan, cuman tahu A, tahu B, tapi prakteknya nonsen. Harus ada perubahan, hadirin. Makanya kan para salaf dulu nggak lama belajar, kelihatan tuh perubahan dari khusyuknya, cara jalannya berubah. Yang dulunya bukan petantang-petenteng, ujub, angkuh, jadi tawadhu. Karena ilmunya bermanfaat, jelas, clear tuh tujuannya clear. Kalau tujuannya tidak jelas, terombang-ambing antum. Akhirnya nggak jelas arahnya, datang ke sana, datang ke sini. Tujuannya tuh itu, dan pakarnya yang bilang. Abu Bakar di zamannya yang bilang, Umar di eranya yang bilang, rahimahullah. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Bukan hanya jadi pintar. Untuk jadi soleh. Masih ingat nggak contoh atau cerita dari salah satu ustadz sepuh yang saya sempat sampaikan di sini? Ketika beliau meliburkan kajiannya tanpa sebab, terus murid-muridnya bingung. Lalu murid-muridnya datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi, ayo dong kita kajian. Lalu apa kata gurunya? Saya mau tanya sama kalian, kalian ini belajar selama ini mau jadi murid yang soleh atau mau jadi murid yang pintar? Itu kata sang ustadz, pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Lalu dilanjutkan kata gurunya, kalau ingin jadi murid yang pintar, kita kajian hari ini, saya siap nih, saya punya waktu. Tapi kalau tujuan kalian jadi murid yang soleh, ya mbok ya kajian kemarin diamalin dulu, minta lagi. Ini kajian kemarin belum diamalin. Kajian bulan lalu belum diamalin, ngapain minta-minta terus? Katanya mau jadi soleh. Hadirin yang dia, itu inti dari ilmu, itu tujuannya. Tujuannya demikian, untuk bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan harusnya ini menjadi sebuah angin segar buat antum. Iya. Karena kalau tujuan ilmu harus jadi ulama, kira-kira berapa persen dari antum yang berhasil nanti? Kalau tujuan ilmu, tujuan ngaji harus jadi ulama, sekali lagi berapa persen dari antum yang berhasil? Coba saya lihat muka-mukanya dulu nih. Boleh mau tahu pandangan saya? Jujur ya, kayaknya harapannya tipis nih hadirin. Bukan gak ada harapan, ada, tapi paling beberapa. Tapi alhamdulillah bukan itu, dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Tujuannya jadi orang bertakwa. Kalau tujuannya jadi bertakwa, baik jadi ulama atau enggak kejadian jadi ulama, harapan itu besar apa kecil? Besar, besar. Besar ini. Asal mau tunduk sama Allah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tujuan ilmu adalah agar bertakwa. Pertanyaannya apa makna takwa? Materi kita bukan tentang ketakwaan, mungkin ada waktu lain kita bahas. Tapi inti takwa kan ada beberapa definisi. Kalau kita baca penjelasan para salaf rahimahumullah atau radhiyallahu ta'ala anhu, di antaranya kan penjabaran yang simpel dari Hasan al-Basri. Kata beliau, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada definisi yang lebih detail dan ini direkomendasikan banyak para ulama seperti definisi Talaq bin al-Habib. Tapi intinya kan hampir sama, cuman lebih detail aja. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqabah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah karena berharap akan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Intinya sama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan, hadir? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil, pada saat dia merasa bodoh, pada saat dia merasa kerdil, pada saat dia merasa rendah. Pada saat itulah dia mau diperintah dan mau dilarang. Kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan, Masya Allah. Siap dan, ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Walaupun bingung juga, 2/3, siap dan aja. Begitu, tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan, siap dan. Pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian enggak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya sama, permohonannya sama. Karena itu tadi. Nggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya. Kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi, tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain, hadirin. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu, hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh.
Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau nggak bisa. Kalau nggak berat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin, siapa yang nggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab? Itu buku besar dalam fikih mazhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan mazhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Padahal beliau meninggal sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufli. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan wa izzin nafsi dan dengan jiwa yang tinggi, lalu dia sukses, dia berhasil. Nggak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Nggak ada. Nggak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya aja, lalu dia berhasil jadi ulama Rabbani begitu, atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah. Nggak ada. Atau wa izzin nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses, gak ada. Bukan saya yang bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif di dunia dakwah, di dunia kajian, merasa diri besar, merasa diri ini karena merasa punya uang, sukses, gak ada, kata Imam Syafi'i, gak ada. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu agama bidhullin nafsi, dengan kerendahan hati, direndahkan, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa diri kecil, wa dhikil aish, dan fokus belajar sehingga dia nggak bisa nikmatin fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Wa khidmatil ulama, lalu dia berkhidmat, dia melayani ahli ilmu, ulama, aflah, itu yang sukses. Itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa diri kecil, dia tawadhu, rendah hati, baru dia mau melayani orang. Nggak ada orang yang merasa angkuh mau melayani orang. Itu yang sukses. Dan ini bukan ucapan Imam Syafi'i saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, hadirin. Syekhul Islam. Yang meriwayatkan dari beliau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Antum tahu apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang Sufyan bin Uyainah rahimahumullah? Kata Imam Syafi'i, wajadtu ahaditsal ahkam kullaha inda ibni Uyainah siwa sittati ahadits. Aku mendapatkan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang hukum semuanya dari Sufyan bin Uyainah kecuali 6 hadis aja yang aku nggak dengar dari beliau, yang aku nggak dapatkan dari beliau. Semuanya dari beliau kecuali 6 hadis. Ya Allah, Imam Syafi'i yang bilang rahimahullah, ulama besar. Kalau Imam Syafi'i bilang begitu, siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Apa penjelasan Sufyan bin Uyainah tentang karakter penuntut ilmu, karakter orang-orang yang duduk di majelis, duduk di kajian, datang kajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Kata Sufyan bin Uyainah, innama manzilatul ladzi yatlubul ilma yantafi'u bihi
Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang belajar ilmu agama lalu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya berkah, bukan hanya sekedar pintar. Apa kata beliau? Bimanzilatil abdi. Kedudukannya seperti hamba. Yatlubu kulla syai'in yurdi sayyidah. Yang meminta segala hal yang membuat ridho tuannya. Yatlubu tahabbuba ilai wa taqarruba ilai wal manzilata indah. Seorang hamba yang meminta segala apapun yang membuat tuannya ridho, Robnya ridho. Berusaha mencari cintanya, berusaha mendekat kepadanya, dan berusaha mencari kedudukan mulia di sisinya. Li'alla yajida indahu syai'an yakrahu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang gak disuka sama tuannya atau Robnya tersebut. Itu tuh. Jadi hamba, abad atau sahaya. Hadirin, kalau udah bicara hamba, sahaya, atau kalau bahasa ini bicara budak, itu nggak ada harganya lagi, nggak ada harga. Jadi mau jadi penuntut ilmu sejati, mau ilmunya berkah, itu jangan bawa-bawa harga diri, hadirin. Itu kata Sufyan bin Uyainah, jangan bawa harga diri, jangan bawa gengsi, jangan bawa keangkuhan. Dan masa anak nggak di ini, masa harusnya kan dia nggak ada anak-anak tuh nggak ada. Karena yang dia cari adalah bagaimana Allah ridho sama dia. Udah nggak bawa-bawa harga diri lagi, nggak bawa gengsi lagi. Menjaga izah keislamannya ya, tapi kalau pribadinya enggak. Menjaga marwah ilmu ya, menjaga marwahnya iman ya. Tapi pribadi enggak. Itu penuntut ilmu tuh abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad. Antum harus sampai titik itu. Yang abad hamba yang dipikirkan gimana cari ridhonya, bagaimana dicintai olehnya, bagaimana bisa dekat sama dia subhanahu wa ta'ala, gimana bisa berada di kedudukan tinggi di sisinya, itu aja. Dan gimana biar Allah gak marah sama saya, udah. Gimana Allah gak marah? Itu poin. Jadi udah gak bicara apa ego tuh dijatuhin. Dunia ilmu itu dunia yang menjatuhkan seluruh ego kita, menjatuhkan seluruh gengsi kita. Hadirin, Ibnu Abdul Hadi. Saya tutup sebelum sholat isya dengan kisah nyata ini. Ini kisah nyata, bukan fake. Ibnu Abdul Hadi, seorang ulama besar. Sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Beliau alim. Suatu ketika ulama ini hadirin, kalau masih bisa nggak ke belakang untuk dengar kisah ini, saya sarankan dengarkan. Ini kisah ajibnya luar biasa. Ibnu Abdul Hadi, tapi yang kebelet nggak apa-apa, kebelet kalau keluar aja nggak apa-apa. Ibnu Abdul Hadi itu pernah berdebat dengan salah satu pihak. Beliau ulama yang luar biasa, jago menyampaikan dalil, argumentasinya kuat, dan artikulasi bahasanya dalam perdebatan luar biasa. Akhirnya lawan debatnya sebel sama dia dan nggak bisa ngejawab. Gimana sih? Udah kalah, pengen bantah nggak bisa juga, udah mentok tuh, semua dikunci sama dia. Akhirnya apa yang dilakukan lawan debatnya?
Diludahin Ibnu Abdul Hadi, diludahin. Di muka, ya Allah. Kalau di kelingking masih mending. Tuh kena kelingking, antum marah nggak? Ada yang ngeludahin antum, kena kelingking antum. Ngamuk antum. Ini di muka, di muka. Enaknya dia diapain kalau antum jadi Ibnu Abdul Hadi? Jujur, digoreng luar biasa. Ini penuntut ilmu gitu loh. Penuntut ilmu goreng, gimana kita nanya di bawah nanti. Apa yang dilakukan Ibnu Abdul Hadi? Yang dilakukan beliau usap ludahannya. Terus beliau katakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Beliau usap, lalu beliau katakan, ludah ini suci dengan ijma' seluruh para ulama. Lakin hati ma'indaka in kana indaka syai'. Apakah antum ada dalil lain jika antum punya dalil tersebut? Selesai masalah. Antum paham maknanya? Enggak ya, aduh. Sudah promo besar-besaran antum enggak ngerti. Hadirin, ludah dalam ilmu fikih, ludah manusia suci apa najis? Suci. Dengan ijma' ulama. Seluruh ulama mengatakan ludah manusia suci. Ketika Ibnu Abdul Hadi diludahin, dia bilang, ini ludah suci. Kalau suci buat apa saya marah? Kan yang dia kasih suci. Yang dia kasih ke saya itu suci bukan najis. Apa alasan saya harus marah? Ayo kita balik ke forum, antum punya dalil lain enggak? Selesai masalah. Allahu Akbar. Bisa antum terapkan itu? Coba, yang siap siapa? Yang siap. Sudah ada volunteer di sini, yang siap. Siapa yang bisa? Ya Allah. Itu dunia ilmu hadirin, itu dunia. Yang bicara juga saya nggak jamin saya bisa. Mungkin saya belum bisa malam ini. Tapi saya ingin mengatakan, ini dunia ilmu. Dunia ilmu bukan dunia retorika. Bukan panggung hiburan. Bukan show off. Dunia ilmu itu merubah. Kalau antum benar-benar jujur sama Allah, antum bisa main di level seperti itu. Hadirin, kalau orang masih bawa gengsi, masih bawa harga diri, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Gitu. Ditungguin di depan. Gitu. Suci, tapi tunggu di depan loh ya gitu katanya. Gue tahu nih suci, tapi nggak bisa. Ada tohirun bi ijma'il muslimin. Jadi beliau cuma cari-cari alasan aja, dan alasan kan cerdas, kan beliau ulama. Gimana biar biar tidak marah, bagaimana biar orang mengerti dan orang juga nggak emosi. Kan ulama pasti punya jamaah. Antum ustadz antum digituin antum marah nggak? Tapi dengan pakai alasan seperti ini semua akan tenang. Tenang aja, ini suci kok, ijma suci, tenang. Kecuali kalau dilempar najis, ini kan suci. Udah tenang-tenang. Ada dalil lain nggak? Oh luar biasa. Dunia ilmu, dunia yang menekan ego kita, nafsu kita. Abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad, hamba. Ini dunia yang genrenya ketundukan, genrenya kerendahan. Orang-orang sombong tidak punya tempat seharusnya di majelis ilmu, enggak. Kita akan lanjutkan pada salat Isya wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menekuni sebuah bidang atau menjalani sebuah bidang atau memasuki sebuah bidang, kita harus tahu karakter dari bidang tersebut dan apa atmosfer yang ada di bidang itu.
Ya sederhana aja lah hadirin sekalian. Ketika kita ingin snorkeling atau ingin diving, maka kita harus basah. Kita harus basah. Kalau kita nggak basah, kita nggak akan dapat sensasinya. Udah sampai pulau A, terus antum nggak mau nyebur, atau milih perahu yang lantai perahunya itu fiber ya, jadi bisa kelihatan tuh terumbu karangnya, bisa ngelihat, tapi antum nggak dapat sensasi ketika antum nyelam langsung, jadi harus basah. Beda kalau antum ke masjid mau sholat, itu harus kering, wangi. Karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda, bawalah perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid. Jadi jangan basah-basahan di masjid gitu loh, apalagi di Nurul Iman. Antum berhadapan dengan Pak siapa? Pak Yan ya. Jadi semua tuh harus tahu karakternya. Antum naik mobil, mau off-road, tuh mobil harus kotor hadirin. Gak boleh kinclong gitu loh. Orang pertanyakan, dari mana? Dari off-road. Kok kinclong banget nih mobil? Terus kotor tuh. Tapi kalau antum mau ke Balai Sudirman, tuh mobil harus kinclong. Jadi semua antum harus ngerti karakternya nih. Ngerti harus ada, setiap semua ada karakter. Mau olahraga, mau ke gym, mau main bola, main futsal, terus keringetan tuh hadirin. Nggak boleh klimis begitu, selesai game itu klimis, nggak ada keringet sama sekali. Anda belum nge-gym, belum main bola tuh. Kalau main mungkin cadangan gitu loh. Iya, harus keringetan. Nah, begitu juga kalau orang mau datang ke kajian, harus ngerti tuh. Karakter ilmu tuh kayak apa. Kalau nggak gagalan, kita nggak akan dapat kenikmatan, kita nggak dapat sensasi, kita nggak akan dapat kebahagiaan, kita nggak ada perubahan. Dan karakter ilmu adalah kerendahan dan ketundukan. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim membawakan sebuah kaedah yang diyakini oleh para ulama, yang dibawakan oleh para ulama terdahulu. Mereka katakan al-ilmu izzun la dhulla fi. Ilmu itu mulia dan tidak ada kerendahan dan kehinaan sama sekali di dalamnya. Ilmu itu mulia. Bagaimana enggak mulia? Ilmu itu isinya firman Allah dan hadits Nabi SAW, mulia. Lalu ulama kita melanjutkan, wala yudraku illa bidhullin la izza fi. Nah ini bottom line-nya hadirin. Ini yang harus antum garis bawahi juga. Dan ilmu tidak akan bisa didapatkan, ilmu yang berkah ya, ilmu yang bermanfaat. Nggak akan bisa diraih, nggak akan bisa didapatkan, illa bidhullin la izza fi. Kecuali dengan kerendah hatian para penuntutnya. La izza fi, dan tidak ada ketinggian sama sekali dalam hati mereka. Itu ilmu. Jadi ilmu nggak akan bisa didapatkan walaupun antum kenal semua ustadz, walaupun antum datangi semua kajian, kalau masih ada ketinggian di hati antum nggak bisa dapat ilmu, nggak bisa. Mungkin antum hafal ayat, tapi ilmu yang berkah nggak dapat. Mungkin antum hafal hadis, tapi ilmu yang berkah nggak akan antum dapatkan. Ini konsep para ulama. Wala yudraku illa bidhullin. Gak akan ada yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan ini kan yang diminta Nabi. Nabi SAW doanya apa? Wa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin, Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang membawa perubahan, ilmu yang
membuat kita istiqomah dalam hijrah. Mungkin antum dapat retorika, tapi antum nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin antum menang debat, kan kalau ego besar kan debat sana, debat sini. Antum menang debat, tapi antum nggak akan dapat keberkahan ilmu tersebut. Dan ini bukan kaidah buatan kita, ini kaidah buatan ulama, ini kaidah hasil para ulama, hasil pengkajian mereka dan hasil pengalaman mereka. Wala yudraku illa bidzullin la izza fi, dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya kerendahan hati dan tanpa ada la izza fi, tanpa ada ketinggian sama sekali, la izza la nafiyah, nggak ada sama sekali. Terus izza nakira umum, baik ketinggiannya presentasinya 100% atau 0,1%, nggak ada tuh, bener plong. Ini seperti kata Sufyan bin Uyainah, kamanzilatil abad, seperti seorang hamba, seperti seorang budak gitu loh. Baru dapat hakikat ilmu, kalau enggak dapat. Kalau masih ada ego, masih ada gengsi, enggak dapat. Walaupun tahunan jadi panitia, atau termasuk yang bicara, walaupun tahunan jadi ustadz atau pemateri, enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jadi harus ditekan, dan terus ditekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu testimoni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dhalaltu taliban." Aku ketika belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Itu Ibnu Abbas. Itu habrul ummah. Itu yang dikatakan oleh para ulama pakar tafsir nomor wahid. Nikmat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Aku rendahkan ego, nafsu, gengsi, diriku serendah-rendahnya ketika aku menjadi seorang thalibul ilm, penuntut ilmu. Fa'azaztu matluba, lalu setelah itu aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kan kuncinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan, semakin seorang hamba itu merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi nih derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Semakin sombong, semakin rendah. Makanya apa kata Allah dalam surat Ghafir ayat 60? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang merasa angkuh, merasa besar sehingga mereka enggak ibadah kepada diriku, mereka enggak doa kepada aku, kita akan masukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Jadi ketika orang merasa diri itu kedudukannya di sisi Allah nol besar, dijatuhin sama Allah. Mafhum mukhalafahnya, semakin kita merendahkan, tunduk kepada Rabbul Alamin, semakin kita mulia di hadapan Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Abbas, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Abdul Hadi yang benar-benar merendahkan egonya segala macam, kan mereka yang mendapatkan janji Allah, Allah akan meninggikan yarfa'il ladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi justru kalau antum ingin cari kemuliaan yang elegan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu, tapi tawadhu di hadapan Rabbul Alamin. Dan itulah atmosfernya dunia ilmu. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan wa azzul ilmi makana an dhullit talabi. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu di mana kita paling merendahkan diri saat menuntutnya di hadapan Allah. Itu yang paling mulia. Jadi saat kita jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Rabbul Alamin, maka justru itu yang ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia.
Itu yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ilmu adalah dunia kerendahan. Karena hanya dengan merasa rendah, merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa, kita akan mau diperintah dan dilarang. Hanya dengan merasa bersalahlah kita nggak akan berontak. Antum ketika merasa bersalah, nabrak bemper mobil orang, kira-kira ngotot apa enggak? Enggak kan? Ada yang ngotot? Pak, kenapa nih bemper bapak saya tabrak? Saya nggak terima pak, kan gitu. Loh, ya kenapa bapak lelet banget? Tapi kan masa iya saya ngerti, tapi saya nggak suka gitu. Orang kan bingung nih, orang kesurupan atau apa? Iya, orang kalau udah merasa bersalah dia kan diam, dia kan iya deh, nurut deh. Bisa lihat SIM-nya dikasih tuh, nurut tuh. Diminta SIM-nya dikasih SIM-nya. Kita ke bengkel terdekat ya. Ke bengkel, enggak, saya mau ke bengkel saya. Nurut tuh ke bengkel dia tuh, karena ngaku salah. Nah gitu juga. Orang yang benar-benar ngerti hakikat ilmu, dia kan merasa berdosa. Makanya kan itulah ucapan Umar sebagaimana pertemuan yang lalu. Ketika Umar mengatakan kalau pada hari kiamat nanti ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala semua manusia masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu annahu Umar. Aku khawatir orang yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena sukses ilmunya tuh ilmu yang bermanfaat. Bayangkan satu orang Umar. Gitu. Kita 50 orang masih pede kita. Insya Allah bukan aneh. 50 orang. Masih ada kaum Nabi Lut. Masih ada kaum Thamud. Kan insya Allah tuh. Cukup 51 malah waktu itu tuh kayaknya. Jadi tenang kita. Karena merasa diri baik. Umar pikir kayak kita nih. Itu karakter yang harus kita bangun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diriwayatkan bagaimana suatu ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dapat laporan bahwa beliau digibahi, aib beliau dibuka, dijelek-jeleki. Apa kata beliau hafizahullah ta'ala? Bukannya kesal, beliau memuji Allah, alhamdulillah yang telah menutup aib-aibku sehingga yang disebutkan hanya segitu aja. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menutup aib-aibku sehingga yang dibuka sama tuh orang hanya sedikit itu aja. Orang kalau merasa suci kan gak mungkin ngomong begitu hadirin sekalian. Dia kan marah. Kalau orang merasa punya kedudukan dia kan emosi, kok tega sih. Tapi orang yang merasa diri banyak dosa dan itulah pendidikan yang dibangun oleh ilmu. Karakter-karakter itu hadirin. Karakter-karakter yang seperti itu. Maka itulah yang akan membuat orang sukses. Dan dunia ilmu penuh dengan profil-profil demikian. Dan Ibnu Abdul Hadi hanya satu di antara ribuan para ulama yang seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hakikat ilmu. Pahami hakikat ilmu. Ilmu kita harus membuat kita merasa zero, merasa kecil, merasa kerdil, merasa diri nggak punya apa-apa. Merasa diri banyak dosa hadirin sekalian. Ya jangankan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sosok Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang berbagai macam nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mentornya para malaikat. Apa doa yang beliau atau apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Ini sosok yang langsung wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan Adam
seluruh nama. Alim Nabi Adam itu. Tapi kalimat yang meluncur dari lisan beliau dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama berbagai macam benda. Itu kalimat yang meluncur dari lisan beliau. Nah, sudahkah ilmu kita membawa kita untuk memperbanyak doa di atas? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami banyak sekali menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dan maafkan kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kesimpulannya jamaah sekalian, atau summary dari pertemuan kita kali ini, bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan ini juga penjelasan Hasan Al-Basri. Tadi sebelum sempat saya sampaikan, Hasan Al-Basri juga mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', fa inna sufaha himmatuhur riwayah. Orang-orang bodoh ambisi dan tujuannya hanya meriwayatkan hadis, hanya banyak-banyakan, hanya kuantitas, hanya mungkin menghafal, hanya mungkin retorik. Kalau bahasa sekarang banyak-banyakan followers, banyak-banyakan yang hadir. Wa innal ulama, tapi para ulama himmatuhumur ri'ayah. Tapi para ulama ambisi dan tujuannya ketika belajar, ketika buat majelis ilmu, untuk mengamalkan dan mendakwahkan, untuk menjaga eksistensi dari ilmu. Menjaga eksistensi dari ilmu adalah dengan mengamalkan. Yang namanya pengamalan, perintah dan larangan, lagi-lagi itu. Dan kalau kita lanjutkan, kapan seseorang mau diperintah dan dilarang? Pada saat dia merasa diri kecil, merasa diri kerdil, baru mereka mau diperintah dan dilarang. Maka ini yang harus dibangun di dunia ilmu, terus merasa diri kecil. Tundukkan, jauhkan ego. Bukan hanya sekedar mencari kepintaran, tapi mencari ketakwaan. Walaupun kepintaran itu penting dan para ulama kita pintar-pintar. Jadi tidak ada arah untuk memberikan catatan kepada kepintaran. Namun catatannya adalah jika hanya kepintaran yang kita inginkan tanpa ketakwaan, itu poinnya. Dan ini menunjukkan bukan berarti kita malas-malasan untuk menghafal loh. Mas gak menghafal mas, kok andalannya trikul aja, tenang aja. Tujuan ilmu itu takwa, bukan hafalan bro gitu. Bukan, justru salah satu untuk benar-benar menyelami bahwa kita itu bodoh, benar-benar menyelami perasaan kecil, kerdil, gak pinter, itu dengan belajar. Kapan seseorang benar-benar sadar bahwa dia misalnya nggak pinter dalam fisika, pada saat belum belajar fisika apa setelah belajar fisika? Setelah belajar fisika, iya ternyata susah banget tuh fisika. Kalau orang nggak pernah belajar akan meremehkan. Jadi terus menghafal. Justru kita benar-benar menyelami bahwa kita ini bodoh pada saat kita belajar menghafal, mencatat. Antum hafalin surat, misalnya juz amma, mulai dari amma yatasa'alun. Kita benar-benar merasakan bahwa iya kita ini bukan siapa-siapa. Pada saat kita berusaha menghafal, kita baca, kita hafalin amma yatasa'alun. Hari ini amma yatasa'alun, hafal tuh. Besoknya anin naba'il azim.
Tapi amma yatasaalunnya lupa. Akhirnya ulang lagi, amma yatasaalun anin naba'il azim. Lalu udah oke nih, hari ketiga, alladzi hum fihi yakhtalifun. Udah hafal ayat ketiga, tapi ayat pertama kedua lupa. Jadi ngafalin 25 hari, yang hafal cuman satu ayat aja. Jadi hari ketiga yang hafal ya ayat ketiga, hari keempat yang hafal. Jadi hari kedua yang hafal, hari kedua ayat pertama lupa, hari ketiga hafal ayat ketiga, ayat pertama kedua lupa, hari keempat hafal ayat keempat, ayat pertama kedua ketiga lupa, hari kelima hafal ayat kelima, ayat 1, 2, 3, 4 lupa, hari keenam hafal ayat keenam, ayat 1, 2, 3, 4, 5 lupa. Itu kira-kira orang merasa diri pintar atau bodoh? Tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau kondisi antum seperti ini, antum merasa diri antum tuh orang tercerdas di dunia, atau aduh, kan itu poinnya, itu soulnya itu loh. Ya syukur, tapi antum jangan niat lupa, enggak. Kalau antum hafal kan baru juz 30, baru an-naba, belum an-nazi'at, belum abasa. Kalau udah juz 30 kan baru 1 qiraah. Kan ada 7 qiraah. Jadi justru kalau begitu kita nyelam, kita merasa bukan siapa-siapa. Kalau antum hanya belajar cuman dengar itu susah tuh, merasa diri kecil susah. Antum harus hafalin, antum harus baca, antum harus kaji, berusaha hafalin nih, summary kemarin hafalin, terus lupa lagi, itu intinya. Itu kan bodoh gitu kan. Iya kan? Itu kan nggak pinter, hafalannya lemah. Iya, dia tunduk aja deh gue. Itulah yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 fase. Faman nala minhu shibran syamakha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu. Barang siapa masuk di fase pertama, dia merasa sudah menguasai semuanya. Oh, udah paling jago deh. Udah paling pintar. Karena baru baca 1 buku. Karena baru berguru dengan 1-2 ustaz. Tuh merasa. Wa dhanna annahu wa man nala shibrat tsani sagharat ilahi nafsuh. Lalu ketika dia naik di fase kedua, baru dia merasa diri bodoh. Iya ya. Oh ternyata ada pandangan sekian. Oh ternyata ada penjelasan lain. Oh ternyata ini luas. Ternyata susah banget. Ternyata syubhatnya tuh dalam, gue gak paham-paham. Iya, ternyata diriku kecil. Lalu tingkatan ketiga kata Imam Sya'bi, wa amma syibru tsalits fa hayhata la yanaluhu ahadun abada. Itu tingkat kesempurnaan, gak ada yang bisa capai tingkatan seperti itu. Gak ada. Ada sebagian riwayat mengatakan 4. Jadi yang pertama merasa pintar udah paling jago. Fase kedua, kalau bahasa kita banyak imbuhan O-nya. Ternyata. Iya kan, kebanyakan O-nya. Oh ternyata ada penjelasan lain. Oh gitu. Baru fase ketiga, ternyata Anda nggak ngerti apa-apa ya. Ternyata Anda nih bodohnya minta ampun. Baru fase keempat, itu fase yang nggak mungkin dikuasai oleh anak manusia. Fase kesempurnaan, nggak ada orang sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian nggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Nah kira-kira antum di fase apa gitu. Nah ini poin hadirin. Kita nggak akan bisa masuk ke fase kedua benar-benar merasa diri kecil kalau kita nggak benar-benar belajar. Kalau kita nggak, antum benar-benar merasa bodoh di dunia Quran pas kapan? Pas dot nggak bisa-bisa kan? Iya kan? Pas fa-nya susah banget kan? Karena pa gitu, mungkin ada beberapa daerah kan susah fa. Ya Allah susah banget nih itu. Ternyata aku bodoh ya. Ketika ain itu nggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah mas. Ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah mas. Coba ulang lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah mas, ya Allah bodoh banget gue ya gitu kan. Pas antum coba, kalau antum nggak pernah duduk di kelas tahsin, nggak pernah ngerasa bodoh antum. Pinter terus udah kayak sudah. Iya, apalagi moratal antum kalau nggak syari sudah syurem, udah jago udah deh. Yang penting mirip ragamnya, walaupun tajwidnya berantakan, lahannya lahan jali semua, kan berantakan karena nggak pernah duduk. Antum duduk tuh baru ketahuan. Iya salah. Nah itu susah banget, itu susah. Baru ketika antum antum harus nyebur, kalau nggak bisa. Antum harus ikut kelas ini, kelas itu, ada ujiannya, ditanya nggak bisa-bisa, iya ternyata gue bodoh banget gitu. Kalau nggak pernah ujian kan nggak pinter-pinter. Makanya ujian masuk di sini gitu. Itu iya penting. Ini pesan sponsor. Iya, kalau nggak pernah belajar, nggak pernah diulang, nggak pernah ujian, ya merasa pinter terus sudah. Gampang ngeritik nih Ustadz salah begini, Ustadz coba ujian. Kadang-kadang kan gitu kan, gampang ngomong A, ngomong B, ujian Iqra 3 aja nggak bisa-bisa. Iqra 3 tuh ya Allah. Jadi memang harus belajar. Baru kita, ya Allah lemah kita nih. Ya Allah yang kemarin lupa. Apa ya? Pasti tanya bingung. Kemarin tuh emang kita kerdil nih. Akhirnya juga dan nggak gampang ngeremehin. Dan akhirnya tawadhu kita tuh. Ya nggak hadirin sekalian kan gitu. Jadi harus coba gitu. Kalau nggak pernah belajar nggak akan pinter-pinter kita. Nggak akan pinter. Jadi harus dihafalin. Jadi antum punya harus kelas belajar akidah, terus akidah dihafalin tentang masalah rukun iman. Terus syarat la ilaha illallah gitu loh. Kan kalau mendadak malam ini kita buat ujian syarat la ilaha illallah itu kan baru kayak tersambar petir kita. Ya Allah syarat la ilaha illallah ana lupa ya. Siap gak nih kita buat ujian malam ini? Syarat la ilaha illallah. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Ahlut Tauhid. Katanya la ilaha illallah, nggak boleh salah tuh syarat la ilaha illallah. Hafal nggak? Ada 5 atau 6? Khilaf Pak Ustadz tuh, khilaf semua. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru harus belajar. Jadi ini kalau antum ingin sampai makomnya Ibnu Abdul Hadi, mau sampai makomnya Syekh Abdul Razak, antum ingin sampai makomnya Imam Nawawi yang ketika dicuri pecinya justru dia halalkan. Kalau antum ingin sampai ke kedudukan Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi ketika digibahi senang. Antum harus benar-benar belajar, nggak bisa duduk sana, duduk sini, loncat sana, loncat sini, nggak bisa. Benar-benar belajar, terus dihafalin, dikaji benar-benar, mulai dihafal, baru jadi. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mengajukan pertanyaan lebih awal karena saya berharap bisa mendapatkan jawaban. Ya nggak apa-apa. Nanya dari jam 6:30 juga dibacanya jam segini. Nggak apa-apa. Saya mahasiswa Saya mahasiswa semester terakhir. Namun 2 bulan terakhir saya merasa mencapai titik terendah dalam hidup saya. Yang pertama tidak kuliah, yang kedua ibadah berkurang bahkan sampai ditinggalkan. Yang ketiga tidak nurut dengan orang tua bahkan sampai melawan. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi semua terjadi begitu saja. Saya merasa sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya kembali seperti dulu dan bahkan menjadi lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, amin. Jika tidak terjawab, saya mohon dijawab melalui email jika berkenan. Jazakallahu khair. Ya, makasih jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang sebuah kesalahan ya. Apalagi poin pertama saya no comment karena saya nggak tahu kenapa nggak kuliahnya. Yang kedua ibadah berkurang ini jelas. Yang ketiga tidak nurut kepada orang tua ini dosa besar.
Tapi saya ingin katakan ini bukan berarti kiamat hadirin sekalian. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, semua masih bisa diperbaiki. Selama matahari belum terbit dari barat, semua masih bisa diperbaiki. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas dan caranya simpel banget, kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar, lalu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita, karena Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi jangan sampai ibadah itu ditinggalkan, justru semakin ibadah ditinggalkan, semakin berantakan hidup kita. Semakin berantakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari agamaku, berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi kembali bertaubat dan mendekat kepada Allah, lalu ganti pergaulan hadirin. Cari lingkungan yang positif, lingkungan yang semangat, lingkungan yang sehat. Dan kalau antum kenal seorang ustadz, antum konsultasi khusus dengan beliau. Kalau memang bisa dapat waktu dengan ustadz yang antum cocok, minta nasihat khusus kepada beliau sehingga akan lebih dalam lagi. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan antum kan masih mahasiswa masih insya Allah masih banyak kesempatan, masih panjang perjalanan, kecuali memang jika Allah takdirkan lain, tapi secara matematika kita ini masih banyak harapan dan antum sangat berpeluang menjadi salah satu orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala jika segera ditangani. Dan minta maaf kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua yang ada di majelis ini selalu diberkahi Allah dan selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, saya insya Allah tujuan menuntut ilmu selalu hanya ingin mencari keberkahan Allah agar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Semoga tujuannya, semoga jujur dalam mengatakan ini dan mencapai cita-citanya. Saya merasa ada perubahan yang cukup banyak dalam diri saya, namun ada beberapa hal yang masih sulit saya ubah, seperti masih mendengarkan musik atau masih nongkrong dengan yang bukan mahram, bercampur dengan laki-laki perempuan. Walaupun tidak sesering atau seintens dulu. Apakah saya masih tergolong orang yang mendapatkan keberkahan menuntut ilmu Ustadz? Saya sering sekali takut kalau sejauh saya belajar tapi saya tidak mendapatkan keberkahan karena saya masih belum berhasil berubah seutuhnya. Bagaimana pendapat Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih wa iyyakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Nathrud Dur, itu beliau mengatakan begini, innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran thumma yakbur. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dimulai dari kecil lalu berkembang menjadi besar. Nah, begitu juga dengan perubahan itu bertahap. Benar-benar salah tetap salah. Tapi sunnatullah dalam perubahan, gak ada orang berubah taubat lalu besoknya benar semua, tuh gak ada. Mungkin ada masalah dari segi pergaulan, ada masalah dari segi emosi, dia masih harus mengobati, ada masalah dari segi egonya, mungkin ada masalah dari segi hasad. Semua orang punya masalah klasik masing-masing hadirin sekalian. Intinya selama grafiknya terus naik, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah tuh. Jadi jangan lupa bersyukur atas anugerah, hidayah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, pelan-pelan kita kurangi sampai tidak sama sekali. Jadi semua perubahan memang harus bertahap. Dan setiap orang kan ujiannya beda-beda. Setiap orang kelemahannya beda-beda. Dan syaitan akan goda dari kelemahan-kelemahan kita tersebut. Jadi kurangin sampai tidak sama sekali. Kalau belum bisa
mengatakan tidak dari awal. Kalau bisa ahlan wa sahlan, dan itu yang kita harapkan semua. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah ketika Nabi berdakwah kan begitu. Pelan-pelan, dan salah satu caranya antum pertebal iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sering-sering mengkaji masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, masalah surga dan neraka, sehingga keburukan-keburukan kita itu dengan cepat kita hilangkan. Allah taala. Dan ganti pergaulan. Lagi-lagi lingkungan tuh penting lah. Pergaulan itu penting. Dan PR beliau ini itu sangat berkaitan dengan pergaulan. Jadi jaga pergaulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tingkat tertinggi belajar ilmu agama harus di universitas di kota Madinah, Mekah, kota-kota yang memiliki universitas terpercaya ilmunya? Bagaimana afdolnya untuk maksimal dalam menuntut ilmu? Yang kita tahu ustadz yang faqih kebanyakan ada di KSA, jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallahu. Enggak juga hadirin. Imam Syafi'i lulusan universitas mana? Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, kan nggak harus demikian. Universitas itu sarana, bukan tujuan. Sarana. Walaupun memang di beberapa kota itu sarananya sangat kondusif, sangat mendukung dan akan memudahkan, tapi nggak harus demikian. Tidak harus demikian. Dan nggak harus ada di KSA, di mana-mana ada. Ahmad Syakir itu dari mana? Mahmud Syakir itu dari mana? Muhammad Ali Manasyinkiti itu dari mana? Al-Mubarak Furi itu dari mana? Kan itu bukan dari KSA. Imam Bukhari kan bukan dari KSA, hadirin. Syalbani dari mana? Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau antum bisa ke sana bagus. Tapi jangan lupa, kalau nggak bisa jangan berkecil hati. Banyak ahli ilmu yang tidak yang tidak lulus dari universitas yang sangat terkenal atau populer atau bergengsi, tapi ilmunya sangat mumpuni. Dan ingat, inti dari ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah semua orang harus kuliah atau fokus studinya di agama Islam atau yang berbau Islam? Berbau Islam itu apa, hadirin? Berbau kan kasturi, misk, ud. Apakah boleh kita kuliah di bidang umum tapi tetap datang ke kajian-kajian ilmu seperti ini? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin, apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi Nabi menganalogikan hubungan kita itu ibarat bangunan. Saya ingin tanya, apakah ada bangunan yang dalamnya pasir semua? Nggak ada, kecuali Istana Pasir. Kalau main di Pantai Carita, Pantai Anyer, itu pasir semua. Tapi bangunan yang benar harus ada pasir, harus ada baja ringan, harus ada bata, harus ada air, harus ada semen, harus ada batu kali, harus ada batako. Nah, begitu juga dengan hubungan di antara kita. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan, tapi harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai bata, harus ada yang berperan sebagai semen. Begitu juga harus ada yang menjadi pakar fikih, harus ada yang jadi pakar hadis, harus ada yang jadi pakar akidah, harus ada yang jadi pakar nuklir, harus ada yang jadi pakar militer, harus ada yang menjadi pakar fisika dan seterusnya. Asal niatnya benar. Niatnya benar, hadirin. Dan itu kan salah satu faktor kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tangguh. Nabi punya tim yang komplit, hadirin.
tim yang komplit. Hadis ada Abu Hurairah, fikih ada banyak. Ada Mu'adz bin Jabal yang tahu halal haram, ada Abdullah bin Mas'ud, pakar tafsir ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Lalu ada pakar militer Khalid bin Walid, komplit. Ada pakar budaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Dan itu luar biasa. Dan Nabi bisa melihat potensi dan passion sahabatnya dan digunakan sesuai dengan talent dan passion tersebut. Khalid bin Walid nggak disuruh belajar tafsir, disuruh perang hadirin. Karena jagonya di situ, jagonya di sana. Dai disuruh Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, karena punya kecerdasan linguistik yang bagus, komunikator ulung, dan bisa memberikan pendekatan, kalau bahasa antum sekarang influencer yang hebat, dan punya ilmu yang bagus. Jadi yang diutus itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya khotib di dalam diri Thabit gitu. Thabit disuruh khutbah. Jadi komplit hadirin sekalian. Nah ini yang harus, nggak bisa antum semua jadi pakar agama semua, nggak bisa. Sunnatullah harus kita berpencar dan bertakwa sesuai dengan bidang kita. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang beramal, berkarya sesuai dengan bidang dan takdirnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh muslim di dunia selalu diberi taufik dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afan Ustadz, ana ingin bertanya. Ketika sedang menuntut ilmu, hati ini suka dibisikkan niat yang tidak baik, seperti ingin dilihat orang, sampai ingin mempelajari ilmu agar menjadi ustadz. Ana ingin meminta nasihat dari Ustadz untuk mengatasi masalah hati ini. Doakan Ana Ustadz agar hati ini teguh dalam niat menuntut ilmu yang benar, agar tidak menjadi bumerang di yaumil qiyamah. Jazakallahu khair Ustadz, hafidzakumullah wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ustadz ya bagus hadirin, tapi jangan berhenti sampai jadi Ustadz. Lanjutkan lagi itu tadi, jadi pinter agama, jadi banyak hafalan, jadi ustadz, itu positif. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya jadi ustadz aja, tapi yang bertakwa. Jadi bagus banget, bukan hal yang salah. Dan nah yang jadi masalah adalah ingin dilihat orang. Nah itu ingin dilihat orang, ini masalah memang. Dan itu bisa jatuh ke dalam riya, beramal agar dilihat lalu dipuji. Dan perlu kita ketahui sekali lagi, ini bahaya laten kita semua, termasuk yang berbicara. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan, padahal aku tahu ini syirik, dan aku beristighfar dari apa yang tidak aku ketahui. Karena semua kita bisa dengan mudah terjatuh ke dalam penyakit ini. Ya, tapi yang perlu kita ingatkan, orang itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada gunanya orang lihat kita, orang muji kita, orang celak kita, tuh nggak ada gunanya. Jadi oleh karena itu carilah pandangan yang dimana kalau dia ridho itu bisa memberikan keberkahan bagi kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia mah nggak bisa. Dan ini harus pelan-pelan ya. Dan ini wajar. Di fase awal kita susah ikhlas itu bukan pembenaran, tapi itu wajar. Bukan saya bilang wajar. Al-Imam Daruqutni, ulama hadis besar, itu beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu waktu pertama-tama kita belajar, awalnya itu bukan karena Allah,
Tapi ketika kita terus belajar, mempelajari keikhlasan, mempelajari tentang iman, akhirnya ilmu itu mengarahkan kita agar hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zahabi rahimahullah ketika mensitir penjelasan Al-Imam Daruqutni, beliau mengamini dan beliau juga merasakan hal yang sama. Iya, dulu tuh waktu kita awal-awal belajar tuh belum ikhlas, tapi berusaha, berjuang, akhirnya dapat keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir di sini selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya bekerja di kantor dengan perjanjian kerja 5 hari, kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Terkadang saya suka datang terlambat ke kantor beberapa menit sampai setengah jam. Tapi seringkali saya pulang melebihi jam 5 sore atau masuk di hari Sabtu atau Minggu karena tugas namun tidak klaim lembur. Apakah hal tersebut bisa menutup keterlambatan saya menurut syariat? Mohon penjelasan, jazakallahu khair Ustaz. Iya, terima kasih, jazakallahu khair. Yang pertama, Allah berfirman di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan yang telah kalian buat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim itu terikat dengan MOU-nya, perjanjiannya dan kesepakatannya. Jadi kalau jam berapa tadi? Jam 8 ya jam 8 gitu loh. Dan kalau kita terlambat, maka kita berdosa. Dan apakah keterlambatan kita dalam masalah pulang bisa menutupi dosa tersebut? Tergantung kesepakatannya lagi. Kalau ada kantor atau ada perusahaan yang MOU-nya yang penting kerja 8 jam, ya maka kalau kita terlambat setengah jam, kita tutup setengah jam di akhir lebih lambat lagi, maka clear. Tapi ada kantor yang nggak bisa terima, maka ini dikembalikan ke kesepakatan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kedurhakaan menikah tanpa restu ibu? Ikhwan, syahwat ana sudah sangat bergejolak. Tapi ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Jobless. Saya keluar kerja karena pekerjaan lama saya banyak menjadi tempat maksiat dan menjual khamar. Jazakallah khairan. Iya, terima kasih, jazakallah khairan. Yang pertama, restu ibu baik dari pihak laki-laki maupun wanita bukan syarat atau rukun nikah. Karena wali itu ayah atau laki-laki yang termaktub di dunia fikih dan gak mungkin kita jelaskan satu demi satu. Jadi ibu mau laki-laki mau wanita itu bukan syarat atau rukun nikah. Jadi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Jadi kalau nikahnya sah. Namun kalau ibu tidak merestui, kalau ibu nggak merestui dengan alasan syar'i, maka ini akan mempengaruhi keberkahan pernikahan kita. Dan alasannya ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Ini syar'i nggak? Ya tergantung, kan yang terpenting bukan antum jobless atau enggak, tapi antum bisa nafkahi istri antum apa enggak. Kalau antum jobless, tapi antum di tabungan punya 70M misalnya, ya nggak masalah. Antum tapi jujur sama orang tua, ma tenang aja, aku punya 70M gitu loh. Tapi kalau saldo tinggal 70.000 gitu loh, ya mau kasih makan apa anak orang? Ini syar'i juga nih. Kan orang mikir tuh, ibu antum nih mau dikasih makan apa? Apalagi kan ibu-ibu cepet tuh, cash flow-nya langsung terpatri. Nih menantu aku butuhnya sekian, ya anakku bisa apa? Oleh karena itu, dan nafkah kan syar'i, itu kewajiban. Kalau antum nggak bisa menunaikan kewajiban, antum zalim sama istri nanti, terus pernikahannya juga nggak berkah. Maka oleh karena itu, jelaskan, artinya antum berusaha dulu,
Kalau antum mampu menafkahi dia, antum maju ke ibu antum dan kasih janji, kasih keyakinan bahwa walaupun jobless antum bisa menafkahi istri antum nanti. Dan kalau antum bisa menafkahi istri, lalu syahwat antum sangat bergejolak, dan kalau tidak menikah zina, maka silakan antum nikah. Karena kalau demikian nikah sudah sampai derajat wajib. Jadi walaupun udah puasa tuh tetap kayaknya aku zina. Bahkan puasanya udah puasa Nabi Daud tetap kayaknya udah nggak bisa nahan. Udah di pertahanan terakhir. Maka pada saat dan orang tetap kendalanya hanya faktor ibu dalam tanda kutip, maka nikah sudah sampai pada titik wajib. Kalau titik wajib, permintaan orang tua tidak bisa menjadi penghalang. Sama kayak orang tua minta kita nggak pakai jilbab, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq, karena jilbab itu wajib. Asal antum bisa nafkahi istri antum. Bagaimana hendaknya seorang pemimpin rohis ketika mulai mengenal sunnah lalu mulai memberikan anjuran atau perintah kepada anggotanya untuk mengikuti sunnah, namun mereka menolak atau membantah. Apakah pemimpin tersebut dapat berlepas diri? Ya enggak lah. Ya makasih jazakallah. Antum pemimpin rohis kan? Berarti SMA gitu atau mahasiswa. Ya bergening antum apa merintah-merintah orang? Ya memang dia mereka anggota, tapi kan sama-sama siswa, sama-sama mahasiswa, nggak bisa main perintah-perintah orang gitu aja. Apalagi antum juga baru gitu loh. Dan dulu juga kadang Anda nggak bicarakan yang bertanya ya, tapi bisa jadi dulu begajulan juga, dulu nggak jelas, tiba-tiba dapat hidayah jadi ketua rohis, terus ini haram, ini bid'ah, ini segala macam, ya orang nggak akan mau. Caranya adalah kalau bisa antum buat kajian di situ dan cari ustadz yang hikmah, yang bijak, yang mau membina SMA atau mahasiswa yang ada di sana. Pelan-pelan lah, pelan-pelan, dan jangan berlepas diri dulu. Belum seberapa, antum kan belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Nuh kan, gitu loh. Belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Musa, jadi perjalanan masih panjang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya masih sering berbuat dosa besar padahal saya sudah ngaji dan tidak ada perubahan seperti para ulama salaf. Bagaimana solusinya Ustadz? Iya, terima kasih Josol. Kalau pengajiannya benar, kontennya benar, maka masalah di hati. Jadi perbaiki hati kita dan kaji masalah-masalah hati, karena intinya di keikhlasan, intinya di ketulusan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik maka baik juga anggota badan. Dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kabur dari majelis ilmu. Jadi tetap datang. Jadi jangan kayaknya saya mau resign aja lah, nggak ada perubahan. Jangan, tambah hancur nanti kita. Jadi tetap hadir dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga kita semua diridhai oleh Allah, amin. Ustaz, kalau kita punya niat datang ke kajian untuk belajar, memperbaiki diri dan juga mengobati kegaulan hati, apa itu boleh? Terima kasih Ustaz. Jelas boleh, karena kan memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan, iya kan? Memperbaiki diri kan ketakwaan, bukan memperbaiki perut, dada, hidung dan seterusnya. Jadi selama memperbaiki ketakwaan maka itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita tidak mengantuk saat menuntut ilmu, apalagi ada kajian yang bisa sampai 2,5 jam? Bagaimana cara mengatasi itu? Kita udah 2,5 jam belum?
Ya, tenang. Penuntut ilmu nggak boleh baper. Hadirin sekalian, pertama ikhlaskan niat ya. Yang kedua, antum pakai pakai solusi. Saya ingat saya ikut daurah syarah Sahih Muslim yang dibawakan oleh Syekh Walid, salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullah. Jadi di daurah, jadi saya Muslim itu dikaji selama 3 pekan atau 2 pekan, 3 pekan kalau nggak salah. Saya Muslim itu yang tebal itu tamat dalam waktu 2 sampai 3 pekan. Dan beliau pengisi tunggal, hafizahullah. Jadi kajiannya itu seingat saya, itu daripada subuh sampai jam 8:30 mungkin ya. 8:30. Itu 2 jam setengah bukan? Lebih ya. Oke. Lalu kita sarapan, lalu mulai lagi. Saya lupa mulainya jam 9:30 atau jam 10 sampai zuhur. Lalu asar, istirahat, makan, tidur siang sampai asar. Asar kajian sampai jam 9. 2 jam setengah dong itu. Asar sampai jam 9, 2 jam setengah bukan? Hanya jeda sholat jama qasar maghrib isya itu aja. Jadi dari asar sampai jam 9. Asar sampai jam 9. Dan Syekh buat peraturan nggak ada yang boleh. Jadi kajiannya kayak di masjid gini, jadi nggak pakai bangku. Nggak pakai bangku tuh. Jadi kayak begini nih. Pada asar sampai jam 9. Tapi terserah pesertanya mau stand kayak apa terserah. Mau begini, mau begitu, pokoknya mau gaya apa aja terserah. Dengan catatan nggak boleh ada yang tidur, nggak boleh. Kalau tidur, maka akan ditembak dengan pistol air. Yang bagus ya, jadi Syekh bawa senapan air yang dikokang gitu, terus ditembak. Iya. Daya kayaknya bisa sampai, kayaknya tabir itu bisa kali ya, mungkin ya. Jadi pokoknya satu masjid itu bisa tercover semua. Kayaknya iya sampai hijab itu sampai nih. Jadi Syekh nggak marah, nggak negor, nggak apa. Tapi begitu ada yang tertidur, itu beliau langsung hentikan kajiannya, atau beliau sambil bicara ambil pistol air, terus beliau bidik, lalu beliau tembak, dan selalu tepat di muka. Ya, selalu tepat di muka, benar, ini jago, expert memang beliau nih. Jadi yang jago nembak, selalu tepat di muka. Jadi pasti tuh kalau udah tidur muka basah, buku Sahih Muslim basah tuh, kan kita taruh buku di sini, udah basah semua tuh, gitu. Dan Syekhnya fair gitu loh. Suatu hari asistennya tidur gitu, asistennya nih. Jadi beliau datang bareng asisten. Anda udah lihat nih asistennya tidur, tapi nggak mungkin lah kan asisten Syekh. Ternyata bener loh, beliau ambil, beliau tembak asistennya. Ya Allah, seneng gitu. Seneng, iya bener. Iya, jadi itu efektif. Jadi efektif ngilangin ngantuk. Jadi ngantuk tuh hilang, baik ngantuk yang tidur maupun yang lain gitu loh. Kan kita bahagia gitu, dan ketembak tuh yang awalnya udah ngantuk, wah Syekh ambil pasti ada yang kita lihat. Jadi lupa kan mau ngantuk jadi hilang. Kita lagi ngeliatin siapa yang tidur. Terus iya bener, kan udah ngantuk capek loh. Bayangin dari subuh sampai jam 9 apa nggak capek tuh. Jadi begitu Syekh udah ngambil pistol atau mengambil bukan pistol, senapannya, itu yang awalnya kita udah ngantuk, udah pegel-pegel, langsung semangat lagi, terus kita lihat siapa yang kena nih. Pasti tembak tepat, semua ketawa gitu. Iya, semua satu itu ketawa. Dan gak ada yang ngantuk lagi. Nah, gimana kita terapkan di sini? Ya mungkin kalau kita lihat banyak yang tidur mungkin bisa kita pertimbangkan. Allah itu inovasi menarik tuh, inovasi menarik. Gitu loh. Apalagi saya nggak jago nembak gitu loh. Tuh kayaknya lebih seru lagi.
Jadi yang tidur mana, yang kena mana. Jadi insya Allah semua hilang ngantuknya insya Allah. Ya, udah ya, capek nih. Makasih banyak. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa banyak doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.